Selamat pagi untuk kita semua, terutama untuk Bapak dosen sebagai pengasuh mata kuliah PKS Perencanaan dan Kebijakan Sosial, Bapak Lazarus Jahamat, serta teman-teman semua. Nah, sebaiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama lengkap saya Agustina Yunita Sirinelende. Saya kelas B, regular sore. Saya membuat video ini untuk memenuhi salah satu persyaratan mata kuliah PKS Perencanaan dan Kebijakan Sosial. Nah, saya mengerjakan tugas yang ketiga. Nah, di sini saya akan menjelaskan isi dari buku dengan judul bukunya Kebijakan Sosial dan Publik Penyakit Alzheimer di Amerika Serikat. Dalam bab ini membahas tentang definisi penyakit Alzheimer atau yang disingkat dengan AD. Nah, AD ini adalah gangguan otak progresif dan irreversibel yang secara bertahap merusak usia seseorang, baik dari ingatan, penilaian, keterampilan penalaran, kepribadian, autonomi, dan akhirnya akhirnya untuk fungsi tubuh. Nah, meski penyebabnya tetap tidak diketahui, itu mengakibatkan hilangnya neuron terukur. Kerusakan neuron jadi mereka tidak lagi berfungsi dengan baik dan hilangnya sinapsis, kondisi saraf tios yang melaluinya pesan diteruskan dari neuron ke neuron, juga dikenal sebagai penyakit Alzheimer onset lanjut. DA pada dasarnya adalah penyakit pada usia lanjut dewasa, meskipun gejala pertama yang terlihat dapat terjadi lebih awal. AD onset dini EAD kadang-kadang dapat menyerang orang yang berusia 30 tahun, tapi ini jarang terjadi. DA adalah bentuk demensia yang paling umum, merupakan perkiraan 60-80%. Gejala bervariasi antar individu, tetap yang paling umum gejala awal adalah memburuknya kemampuan mengingat tentang informasi baru. Ini terjadi karena neuron pertama yang dirusak dan dihancurkan dengan AD adalah mereka yang berada di wilayah otak yang terlibat dalam pembentukan ingatan baru. Sebagian neuron di bagian lain otak hancur, fungsi dan kognitifnya lebih luas, kemampuan memburuk, kecepatan kemajuan gejala dari ringan ke sedang hingga parah bervariasi dari orang ke orang. Selanjutnya, sebuah pengantar penyakit Alzheimer dan demensia lainnya. Saat penyakit berkembang ke tahap menengah, ini misalnya menjadi lebih jelas, konsisten, dan mencakup menjadi sangat pelupa, terutama tentang kejadian baru-baru ini dan nama orang dan wajah, kesulitan memahami waktu, tanggal, dan tempat, serta membingungkan peristiwa masa lalu dengan masa kini. Mengingatkan kesulitan dengan pidato dan pemahaman pensiun, ketidakmampuan untuk hidup sendiri dengan aman tanpa dukungan yang cukup, berperilaku perubahan moral yang mungkin, termasuk pengembaraan, pertanyaan berulang, panggilan keluar, kemelekatan, halusinasi, dan agresi. Tahap terakhir adalah salah satu dari ketergantungan dan ketidakaktifan yang hampir total dengan kebutuhan untuk perawatan berkelanjutan. Gangguan memori menjadi sangat serius, dan sisi fisik penyakit menjadi sangat jelas. Pada tahap ini sabar biasanya tidak menyadari waktu dan tempat, mengalami kesulitan memahami apa yang terjadi di sekitar,
sekitarnya, tidak dapat mengenali kerabat, teman, dan objek yang pernah akrab, tidak bisa makan tanpa bantuan, dan mungkin mengalami kesulitan menelan, perlu dibantu perawatan diri untuk mandi dan toileting, mungkin mengalami inkontinensia kandung kemih dan usus, mungkin tidak bisa berjalan atau duduk di kursi roda atau tempat tidur, dan mungkin meningkat masalah perlu termasuk agresi dan agitasi nonverbal seperti menendang, memukul, berteriak, atau mengerang. Seringkali gejala memburuk malam dengan ketidakmampuan untuk tidur. Pada tahap terakhir, ventilator atau lainnya dukungan mekanis akan dibutuhkan untuk dukungan kehidupan. Tanpanya kematian akan menghasilkan. Konteks kebijakan publik, pendanaan dan inisiatif kebijakan. Nah, keadaan kebijakan AD terus berubah meski belum mendapat perhatian dari penyakit seperti kanker, penyakit jantung, dan AIDS. Nah, itu dia berubah seiring dengan meningkatnya biaya. Nah, selanjutnya akan membahas berbagai dimensi kebijakan yang berkaitan dengan regulasi komersial, kepentingan LTC, promosi dan pencegahan kesehatan, dan pengambilan keputusan di akhir hidup. Masing-masing bidang ini tidak hanya memunculkan kebijakan kesehatan umum, masalah seperti pendanaan dan penyediaan layanan, tetapi juga masalah yang unik. DA bersifat suatu penyakit yang mengakibatkan penurunan kognitif dan ketidakmampuan untuk mengambil keputusan. Ini menunjukkan bahwa ketakutan publik terhadap AD meningkatkan kemampuan eksploitasi yang rentan orang yang mencari pengobatan untuk demensia. AD adalah kandidat untuk larangan, tetapi kebijakan semacam itu akan mencerminkan motif politik atau mencari respon terhadap tuntutan kepentingan kelompok, sering kali pada dasar moral. Masalah kebijakan kritis lainnya melibatkan pertanyaan tentang keadilan distributif, terutama menyangkut akses ke layanan yang banyak diantaranya mahal, cenderung menjadi lebih dengan proliferasi pengobatan setengah jalan yang mungkin memperpanjang umur tetapi menambah sedikit kualitas. Meskipun terlalu dini untuk berspekulasi tentang biaya dan manfaat relatif dari AD yang belum berkembang, perawatan secara kumulatif biayanya akan tinggi. Pengaruh perawatan jangka panjang dan kesehatan sosial. Partisipasi dalam kegiatan sosial membutuhkan tidak hanya kemampuan fisik untuk mengikuti kegiatan sosial, tetapi juga kemampuan taif, kapasitas untuk mencari aktif berbagi. Seringkali pasien DA merasa tidak aman berpartisipasi dalam kegiatan sosial karena kesulitan komunikasi, bahkan aksesibilitas relatif lingkungan, termasuk transportasi ke berbagai tempat di mana kegiatan diatur, dapat menjadi fasilitator atau penghambat partisipasi. Secara keseluruhan, jaringan sosial yang kuat memiliki dampak positif pada fisik, kesehatan akal, mental, dan sosial, serta dapat meningkatkan kapasitas masyarakat untuk melibatkan pasien DA dan mendukung mereka secara emosional dan instrumental. Selain menghubungkan mereka dengan orang lain, berinvestasi dalam kegiatan sosial dapat memberikan pemberdayaan, kesenangan, dan kontribusi memperlambat kerusakan kognitif.
ada berbagai macam program pengujian yang dirancang untuk memfasilitasi kesehatan sosial pasien DA. Sebagai hasil dari inisiatif ini, lebih banyak perhatian mulai diberikan kepada Trate pada harapan bahwa promosi kesehatan otak dan pengurangan risiko pada akhirnya dapat mengurangi dampak MPD DA. Meskipun diperlakukan secara kehati-hatian, pesan bahwa beberapa AD mungkin dapat dicegah melalui penerapan strategi kesehatan masyarakat yang efektif. Salah satu yang perlu didengar dan ditindaklanjuti oleh pembuatan kebijakan dan publik menurut Komisi Lancet untuk pencegahan demensia dan perawatan AD sama sekali bukan kontradiksi yang tak bisa dihindarkan. Pengambilan keputusan akhir hidup untuk penyakit Alzheimer. Realitas perkembangan AD didorong oleh ketakutan AD, karena itu berdampak pada otonomi pribadi. Telah menyebabkan kekhawatiran yang cukup besar seberapa baik seseorang dapat mempertahankan kendali atas proses kematiannya. Ini dia pada gilirannya telah menyebabkan beragam masalah hukum dan kebijakan, termasuk yang pertama, arahan lanjutan dan dokumen produksi lainnya. Yang kedua, menahan respirator dan penyangga mekanis lainnya. Yang ketiga, menahan selang makan atau hidrasi. Yang keempat, menahan antibiotik. Yang kelima, menarik salah satu dari yang di atas. Yang keenam, perawatan paliatif rumah sakit. Dan yang terakhir, bunuh diri dan bantuan. Jadi baik, video kali ini sampai di sini saja. Saya ucapkan terima kasih.